Menurut sebuah hadis, siapa saja orang yang mengaku bahwa dirinya adalah Imam Mahdi, dia adalah seorang pembohong atau bisa dikatakan seorang pendusta karena Al-Mahdi tidak ingin dirinya menjadi Mahdi. Tetapi orang-orang lain akan memaksanya menjadikan dia sebagai pemimpin dan mengemban tanggung jawab yang besar itu. Dalam video kali ini, kita akan membahas ciri-ciri Imam Mahdi yang asli sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya prasangka ataupun klaim orang-orang mengenai sosok Al-Mahdi tersebut. Jadi tonton video ini sampai habis. Sosok Al-Mahdi yang akan muncul di akhir zaman. Dirinya tidak pernah menyangka bahwa dirinya adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang mukmin di sekitarnya beserta ulama akan mendesaknya, menyuruh orang tersebut untuk menjadi pemimpin kaum muslimin. Mereka akan berkata, "Kita tidak punya pilihan lain. Kamu adalah pemimpin kami, dan kami memilih kamu." Namun Al-Mahdi tersebut menolaknya dan tidak mau menuruti keinginan orang-orang. Lalu kemudian dia akan menemukan sebuah situasi di mana dia tidak memiliki pilihan lain dan sangat enggan menerimanya. Tetapi pada akhirnya dia pun melakukannya, yaitu menjadi seorang pemimpin. Saat ini, banyak sekali orang-orang yang mengaku bahwa dirinya adalah Imam Mahdi dengan membawakan berbagai cerita yang dibawanya dan kesaksian dalam mimpinya, ataupun kejadian-kejadian aneh yang dialami orang tersebut. Namun sayangnya, 14 abad yang lalu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa orang dari keturunannya itu tidak pernah mengaku bahwa dirinya adalah sosok pilihan Tuhan yang akan memimpin umat Islam di akhir zaman. Inilah sebabnya, bila mana ada seorang yang berkata, "Ikutilah saya adalah Imam Mahdi," dan kemudian diikuti oleh 2 orang, 5 orang, atau 10 orang, maka menurut hadis, kini adalah seorang pendusta dan tidak boleh kita ikuti. Mahdi sejati tidak akan mengklaim bahwa dia adalah Mahdi, meminta orang-orang untuk bersaksi atas dirinya. Tetapi orang-oranglah atau para ulama yang akan berinisiatif menunjuk dia sebagai Mahdi. Orang-orang akan mencintai dan menghargai dengan sendirinya karena perilakunya, bukan karena dia mengatakan, "Saya adalah Mahdi." Tetapi secara tidak langsung, orang-orang merasa cocok dengan karakter dia, silsilah dia, dan dia merasa yakin bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud dalam hadis Rasulullah. Jadi, hadis ini menyebutkan tentang momen yang sangat penting bahwa Mahdi akan berasal dari Madinah. Dia lahir dan dibesarkan di sana. Dan pada suatu hari nanti, perubahan akan terjadi pada dirinya. Dan dia akan menjadi orang yang benar, yang telah Allah rubah hatinya ke jalan yang benar. Dan sebelum kemunculannya, para ulama mengatakan bahwa pada masa periode tersebut sedang terjadi banyak konflik tertentu di mana-mana, dan para pemimpin pada saat itu akan mulai menyadari bahwa orang ini merupakan sebuah ancaman bagi mereka. Ini kita tidak tahu pasti, bisa jadi akan tersebar rumor bahwa silsilah keturunannya rupanya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang-orang yakin bahwa dia adalah keturunannya, dan para pemimpin menganggap bahwa orang itu merupakan sebuah ancaman. Maka dari itu Al-Mahdi akan takut, lalu dia akan mencoba kabur dan dia tidak akan memiliki pasukan. Karena ancamannya tersebut, Imam Mahdi akan berlari ke arah Mekah untuk mencari perlindungan. Mengapa ke Mekah? Karena di Mekah adalah tempat yang paling aman dan tidak sembarang orang boleh menyakiti atau berperilaku jahat kepada orang lain. Dalam kata lain, Imam Mahdi ingin melindungi dirinya ke Mekah dari para pemimpin yang berniat mengancamnya. Dia berada di bawah perlindungan Allah yang Maha Tinggi. Jadi Mahdi akan berlindung ke Mekah, berharap Allah akan melindungi dirinya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Selanjutnya, ada hadis dari riwayat Bukhari yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha melaporkan bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun dari tidur dalam keadaan gemetar karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah bermimpi. Kemudian beliau berkata kepada Aisyah, "Saya melihat sesuatu dalam mimpi saya dan itu membuat saya gelisah. Aku melihat sekelompok orang dari umatku. Mereka seperti akan menyerang Ka'bah dan tatkala mereka berada di Baidah atau tanah yang lapang, mereka ditenggelamkan seluruhnya ke dalam perut bumi dari awal pasukan hingga yang paling akhir dari mereka.
Kemudian Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana dipendamkan atau ditenggelamkan dari awal hingga akhir dari mereka, padahal di dalamnya ada orang-orang pasar, orang awam yang tidak ada sangkut pautnya, dan ada yang bukan dari mereka." Lalu beliau menjawab, "Dibenamkan dari awal hingga akhir mereka, kemudian mereka akan dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka." Dalam hadis ini menjelaskan bahwa ada sekelompok orang Islam yang akan berperang dengan orang Islam itu sendiri, yang lokasinya berada di Makkah, dan salah satu kelompok akan mati di telan bumi. Para ulama menjelaskan bahwa pasukan ini adalah pasukan Imam Mahdi setelah dibaiat dan ditunjuk sebagai pemimpin, dan yang ia perangi pertama adalah orang-orang Arab. Kemudian pasukan Imam Mahdi akan memenangkannya, dan musuhnya juga akan mati dan tenggelam di dalam bumi, atau banyak yang meninggal. Lalu Aisyah bertanya, "Bagaimana ya Rasulullah, Muslim melawan Muslim?" Dengan kata lain, Aisyah sedang bertanya, kok bisa itu terjadi? Lalu bagaimana nasib keduanya di hari kiamat? Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa mereka akan dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka. Hadis ini merupakan kumpulan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apakah dia menyebut Mahdi? Tentu tidak. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa dia adalah dari keturunannya atau Ahlul Bait, kata Nabi, dan tentu itu adalah Imam Mahdi yang dimaksud. Mari kita beralih ke hadis riwayat Abu Daud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Dunia tidak akan berakhir sampai bangsa Arab dipimpin oleh seorang laki-laki dari Ahlul Baitku yang namanya sama dengan namaku." Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud. Dalam riwayat lainnya, dari Umar bin Ubaid dan Abu Bakar bin Ayyashi menyebutkan hadis dengan makna serupa. Namun redaksi Arab tidak disebutkan dalam hadis tersebut, sehingga dapat dimaknai bahwa Imam Mahdi akan menjadi pemimpin secara mutlak bagi umat muslim seluruh dunia. Tapi sebelum itu semua terjadi, tidak ada orang yang bisa mengatakan bahwa dia adalah Imam Mahdi. Dan siapa saja yang mengklaim bahwa dirinya adalah Imam Mahdi, tentu dia adalah seorang pembohong. Karena bahkan Imam Mahdi sendiri akan berkata, "Bukan aku orangnya, aku tidak cocok untuk ini." Dan disinilah yang dilakukan oleh para pemimpin sejati. Pemimpin sejati tidak pernah menginginkan kepemimpinannya, tetapi orang-orang lainlah yang memilihnya dan juga menunjuknya. Seperti apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, menunjuk Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai penjaga Baitul Mal. Abu Ubaidah tidak berkeinginan untuknya, tetapi karena Abu Bakar yang menunjuk, maka dia mau melakukannya. Inilah cara seorang pemimpin sejati bertindak. Jadi Imam Mahdi akan enggan untuk menerima kesaksian orang-orang, sedangkan para tentara yang melawan akan dihancurkan oleh Allah yang Maha Tinggi. Dan ini adalah tanda-tanda yang membuat semua orang akan mengerti bahwa ini adalah Imam Mahdi yang sebenarnya. Dan selama ini yang belum terjadi, kami meminta kepada teman-teman sekalian agar tidak tertipu oleh kata-kata seseorang yang mengaku bahwa dirinya adalah Al-Mahdi. Yang selama ini kita tahu, banyak sekali orang mengklaim bahwa dirinya Al-Mahdi dari zaman ke zaman. Tapi Al-Mahdi akan tumbuh dengan sendirinya dan dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai Allah mengizinkannya muncul di tengah-tengah kaum muslimin sesuai dengan ciri-ciri yang telah disampaikan dalam hadis. Sir, I want to reveal you some truth for which Allah has sent me, because the topic was going about Hazrat Isa, and everybody knows that Hazrat Isa alayhi salam is going to come back. I myself want to reveal something, that I myself is Imam Mahdi and I am giving you the good news of the arrival of the Jesus Christ. Be peace upon him. You are the Mahdi? I am just don't laugh at me, because I am the Allah's message which I have taken, and Allah has told me that you have to go and tell, because this is the high time. This is the high time. We are not doing what we are ordered to. I have one question for you, if you don't mind. Imam Mahdi is going to speak Arabic, as you know. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Brother, this is not enough. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekeliruan adalah dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.